Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Februari minggu kedua. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daily Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi indeks kita IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham maupun forex, kalian bisa join grup trading yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak pernah punya grup lain selain dari di Discord. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan gue di grup lain seperti Telegram dan lain-lain, terutama kalau misalnya mereka menawarkan investasi dalam bentuk apapun, kalian harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipu atau scammer. Jadi kalian jangan sampai transfer ke orang tersebut, oke? Nah, berbicara tentang indeks kita IHSG, kemarin di minggu kemarin ya bergeraknya tuh cukup konsolidasi, cenderung untuk naik teman-teman ya. Berhasil di close di level 6.222 gitu ya. Dan level ini merupakan level yang bagus untuk minggu depan. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke jalur bullishnya lagi ya. Itu baik di hourly chartnya maupun di daily chartnya dia sudah masuk ke jalur bullishnya lagi. Jadi diekspektasikan nanti di minggu depan itu IHSG akan bergerak hijau. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Dan juga saham-sahamnya juga bagus ya, banyak ada di area beli semua ya, terutama untuk saham-saham yang blue chip dan juga second linernya juga yang maksudnya tuh yang well known ya, itu juga masuk ke area-area yang banyak yang area buynya tuh sudah bagus seperti itu, oke? Dan untuk lebih jelas dan lebih detailnya, seperti biasa gue akan jelasinnya di monitor supaya kita bisa lebih berinteraksi dengan chart dan gue jelasinnya bisa lebih jelas. Oke, sekarang yuk kita langsung ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor ya, dan sekarang gue sedang menggunakan charting tools dari TradingView ya. Jadi TradingView ini adalah charting tools yang gue pakai. Kalian yang belum punya charting tools, kalian bisa pakai juga nih yang namanya TradingView. Ini luar biasa banget ya, terutama untuk saham ya. Tapi kalau misalnya kalian ini bisa dipakai gratis ya, kalian tinggal daftar aja gratis, terus kalian bisa pakai. Tapi kalau misalnya kalian butuh histori harga yang lebih banyak gitu ya, kalian bisa daftar yang pro-nya, yang bayar. Itu linknya ada di description di bawah, kalian tinggal klik link tersebut, terus kalian bisa daftar yang pro-nya gitu ya, beli yang pro-nya. Itu daftar historisnya lebih banyak dan kalian bisa pakai indikator lebih banyak. Oke, sekarang yang kalian lihat di depan ini adalah indeks kita ya, IHSG teman-teman ya, indeks kita IHSG. Dan seperti yang tadi gue bilang teman-teman ya, ini indeks kita IHSG ini dia sedang berada di level 6.222. Itu menjadi level yang bagus. Kenapa? Karena dia berhasil close di atas 6.184-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya IHSG ini bisa bertahan di 6.184, berarti dia tendensinya itu akan terus ke atas teman-teman ya. Jadi itu menjadi sesuatu yang sangat baik untuk IHSG. Secara patternnya pun ini bukan HNS-nya gagal teman-teman, ini bukan descending HNS juga ya. Dia HNS-nya itu harusnya kalau misalnya dia mau bikin ascending, dia ke reduce di sini, dia harus ke bawah, tapi ini malah di break ke atas sehingga dia ke atas nih ya. Nah, secara Fibo-nya pun ya, dia itu bisa bertahan di atas 0,18-nya menuju ke 786. Jadi ini tendensinya masih bisa up teman-teman ya. Level yang paling menentukan berikutnya untuk IHSG itu adalah 6.380 teman-teman. Jadi itu merupakan challenge berikutnya dari si indeks IHSG atau si composite ini ya teman-teman ya. Dan dari hourly chartnya yang WISE-nya pun ya, ini mulai bergerak di atas moving average dengan membentuk trend bullish yang masih landai teman-teman ya. Tetapi ini menjadi sesuatu yang bagus juga untuk indeks kita gitu ya. Jadi tendensinya masih up, dia masih mengejar. Yang pertama itu level 6.300-an dulu, 6.295 sampai 6.300 itu harus dikejar dulu untuk indeks kita. Jadi dia harus ngejar di situ dulu, oke? Nah, kemudian teman-teman ya, untuk saham-saham yang sebelum gue masuk ke saham-saham yang bisa ditradingkan minggu depan, gue mau bahas dulu yang kemarin udah gue bahas. Yang pertama itu ada BNI ya. Untuk BNI kita masih floating minus sekarang, tetapi dia masih bertahan, belum kena stop loss kita. Jadi ini masih gue akan hold ya. Bahkan ini minggu depan masih gue jadikan referensi untuk kalian ya. Kenapa? Karena secara pattern wise juga bagus.
ya. Nanti gua akan jelaskan lebih detail. Tapi sementara ini gua akan hold terus untuk BNI. It's okay ya. Nggak akan gua cut loss untuk BNI. Oke. Nextnya itu ada MDKA. MDKA ini kita lagi, kalau nggak salah tadi gua lagi masih floating profit 5,9%, 5,6%-an ya. Kemarin sempat 7% tapi turun lagi hari Kamis ya. Hari Kamis turun lagi karena kita cuma hari Kamis ya kemarin ya, karena kepotong Imlek teman-teman Jumatnya ya. Tapi ini gue akan masih hold, tapi tidak lupa ini stop lossnya gue BP-in ya, tentunya gue jadiin BP. Terus targetnya masih sama ya. Kenapa seperti ini? Karena ini merupakan trading management gue, ini mencegah supaya kalau misalnya diturun gue nggak jadi rugi gitu teman-teman ya. Kalian untuk BP itu caranya banyak, bisa pakai limit order, bisa kalian tungguin, terserah kalian mau yang mana. Kalau gue biasanya gue pakai limit order teman-teman. Sekuritasnya sudah banyak yang bisa limit order ya. Kalau misalnya kalian, salah satunya tuh ada Ajaib tuh bisa limit order, kalian bisa pakai Ajaib kalau misalnya kalian mau cari sekuritas yang bisa limit order seperti itu. Oke. Jadi ini masih gua hold, si MDKA masih santai ya. Nah, sekarang saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi untuk tradingkan minggu depan. Yang pertama ada BNI, tadi gua udah bilang teman-teman ya. BNI masih masuk kategori gua. Kenapa? Alasan paling penting dia masih berada di level di atas 6150-nya. Ini menjadi level Quasimodo-nya, level pentingnya ya. Ini menjadi sangat bagus sekali teman-teman ya. Kedua, dia patternnya descending broadening wedge. Dia itu targetnya masih up di 7.500-an ya. Dan kemudian yang ketiga, dia ada V pattern seperti ini. Ini merupakan pola reversal yang lumayan bagus teman-teman ya. Jadi gue masih percaya BNI itu akan up. Once nanti secara sektor rotationnya nanti finance itu masuk ke dalam fase trending lagi, ini BNI pasti akan ngangkat lagi teman-teman ya. Nanti kita tinggal lihat dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu ke depan untuk BNI seperti itu. Nextnya ada Pewon. Ini juga merupakan saham yang bisa kalian jadikan referensi ya. Kenapa? Reasonnya sama, dia kemarin sempat break dia punya trend bullishnya ya. Di sini yang support trend bullishnya di break, dia retest ke bawah, kemudian dia berhasil mantul lagi ke bawah. Dia harusnya jalur, kalau dia mau turun dia harusnya terus turun nih ya. Tapi dia kemudian di up lagi dan dia masuk lagi ke jalur bullishnya ya. Dan ini merupakan pertanda yang bagus untuk Pewon. Dan di sini juga memang merupakan area level juga yang bagus teman-teman ya, di level sini ya di 510. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk Pewon, kalian stop lossnya tuh tinggal di 490 aja, di bawah 500 ya. Itu di 490 cukup, entry-nya di 520, TP-nya di 590. Ini menjadi area yang bagus untuk si Pewon. Oke. Nah, itu adalah saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk trading minggu depan. Dan sekarang gue mau bahas saham-saham yang kalian request teman-teman ya. Yang pertama itu ada Elsa teman-teman. Yang pertama tuh ada Elsa. Nah, Elnusa. Untuk Elnusa sendiri ini dia lagi ada di head and shoulder ya, di shoulder kanannya ya, dia lagi bikin dan dia kayaknya nge-form ke bawah. Dan di sini mungkin ada rejection. Kayaknya ini sih shouldernya gagal dan dia akan naik ke sini nih, ke 414-an. Jadi kalau misalnya kalian mau trading kan ya silahkan ya. Tapi kalau gue sih gue nggak akan trading kan Elsa ini, karena dia masih, once dia kena 415 pun dia akan turun lagi dulu teman-teman. Jadi nanti aja untuk Elsa itu, kalau kalian mau beli yang bagus itu kalau misalnya dia sudah di 350-an atau 360-an tuh baru bagus untuk Elsa dibeli. Ya berikutnya itu untuk Elsa. Dan sekarang berikutnya ada saham Jas teman-teman ya, ada saham Jas. Jasnita ya, Jasnita ini saham yang sebenarnya kurang liquid teman-teman ya. Di sini waduh, ini ARB berapa kali dia? Ini 1 2 3 4 5 6 7 kali berturut-turut. Ada satu arah, sekarang dia lagi bertahan, lagi konsolidasi ya. Dan di sini kalau kita lihat ciri-cirinya, ini lagi dibuangin sebenarnya teman-teman. Lagi banyak yang buangin barangnya. Kalau pivotnya di 210 ini menjadi penentuan. Kalau misalnya dia jebol itu sudah pasti dia ARB ke bawah sini ke 174. Jadi kalau misalnya kalian mau buy si Jas ini, mendingan di harga-harga bawah teman-teman ya. Di level 174 kayak gini loh kalau mau beli saham-saham seperti ini. Oke. Nah, berikutnya lagi ada saham Tebik. Untuk saham Tebik ya, ini sudah bagus teman-teman, sudah berada dekat-dekat area buy-nya ya, di atas 2000. Ini support kuatnya di 2000 ya, dan sekarang dia berada di 2080. So kalian bisa entry nanti besok Senin, itu nggak apa-apa. Karena apa? Tebik ini secara trennya pun dia masih bullish up kuat. Dia berada di dynamic supportnya sekarang si Tebik ini ya. Dan untuk stop lossnya di 1940, untuk entry-nya di 2080, dan untuk TP-nya di 2440 ya. Jadi ini merupakan area yang bagus untuk Tebik di buy. Itu untuk
tower bersama infrastruktur. Oke, berikutnya ada Bank Mandiri teman-teman ya, BMRI. BMRI juga sektor finance, dia juga berada di area buy-nya juga nih di bawah. Dia konsolidasi tapi candle-nya merah semua gitu ya. Ini merupakan hal yang lucu ya. Dan kalau dari segi volumenya juga dia belum terlalu bagus sebenarnya BMRI. Kalau saran gue sih kalau misalnya kalian mau beli BMRI sih di level 6.450-an ya. Ini ada garis merah sini sebentar lagi, atau di 6.000, kalau mau sabar lagi di 6.300-an. Itu kalian level terbaik untuk beli BMRI. Kalau misalnya mau beli sekarang juga ya terserah sih, cuma nanti saran gue di 6.300 kalian average lagi. Jadi jangan full lot dulu kalau mau masuk di BMRI sekarang gitu ya. Stop lossnya di 6.150, entry-nya di 6.300 sampai 6.450, TP-nya di 7.150. Itu untuk BMRI ya. Nah, berikutnya ada WSBP. Untuk WSBP ini sendiri ya dia sudah berada di di jalur buy-nya juga teman-teman ya. Ini sebentar nih gua akan kendorin dulu ya. Seperti ini ya di jalur buy-nya. Tetapi kalau misalnya kalian mau buy lebih aman ya tunggu dulu ya, tunggu sampai dia break 276-nya dulu ke atas ya, terus dia bermain di atas 276 itu kalian langsung beli WSBP itu nggak apa-apa ya. Tetapi secara minor trendnya ini juga trend line-nya sudah di break sebenarnya, dia sudah bergerak di luar jalur bearish-nya sebenarnya di minornya ya teman-teman ya. Dan kemudian dari candlenya pun ya, ini formasi candlenya pun ini bagus ya, dia menunjukkan bahwa WSBP ini masih ada tension bullishnya tuh udah mulai terbentuk dan dia mulai bisa bergerak ke atas. Untuk targetnya si WSBP sendiri pun kalian bisa diincar di 320-an ya, di 320-an. Untuk stop lossnya pun kalian bisa incar di 240-an, itu stop lossnya si WSBP. Targetnya 320, entry-nya bisa sekarang di 270 teman-teman ya. Itu untuk WSBP. Berikutnya ada ACST teman-teman. ACST. Kalau untuk ACST ini saran gue jangan di tradingkan dulu karena dia masih berada di bawah di bawah crown areanya untuk bearish. Jadi ya mendingan kita hindari dulu ACST sampai mana, sampai dia bisa bergerak di atas level 500 dulu, terus kemudian dia retrace baru kita bisa bermain-main di ACST. Tapi kalau untuk sekarang agak berbahaya teman-teman ya. Kenapa? Karena dia membuat low baru di sini dan sekarang candlenya pun masih impulsif sekali. Tren yang terakhir terjadinya tuh satu cycle-nya sebelumnya tuh bearish sekali. Jadi ini sangat berbahaya. So untuk ACST kita nanti dulu ya. Berikutnya ada BJTM. Nah, BJTM ini juga teman-teman ya, ini walaupun dia sudah bergeraknya ke atas seperti ini, tapi ini membentuk pattern yang nggak enak teman-teman ya. Dia membuat pattern seperti ini tandanya kita mesti hati-hati nih untuk BJTM ya. Once dia break pattern ini atau bergerak di bawah 770 aja gitu ya, ini berbahaya menjadi untuk BJTM ya. Tapi selama dia bertahan di atas 770, dia masih bisa bertahan, terutama setelah dia break 840, dia bermain sudah ada candle yang close di atas 840, itu tandanya sudah menjadi harapan atau sudah menjadi sesuatu yang bagus untuk BJTM misalnya, sehingga kita baru bisa bermain di BJTM atau bisa invest di BJTM itu setelah dia break 840 dulu. Itu tandanya jalur bullishnya masih confirm akan naik. Jadi seperti itu untuk BJTM. Berikutnya teman-teman ada Agro. Nah, untuk Agro ini sendiri ya, dia berhasil bergerak di 1055 ya. Once dia bergerak close di atas 1080-nya, dia bermain di atas ini menjadi sesuatu yang bagus untuk Agro. Jadi secara sektornya pun ini merupakan sektor finansial digital, teman-teman, fintech ya. Ini merupakan sektor yang bagus juga. Belum ada yang banyak bermain, cuma ada 3 kalau nggak salah, yaitu Bank Arto ya atau Bank Jago ya. Kemudian ada BANK Bank itu. Kemudian ada Agro ini sendiri ya. Dari ketiga itu sih gue pilih Agro sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk invest pun kalian bagus ya. Dari volumenya pun banyak yang sekali yang ngumpulin si Agro ini. Jadi Agro ini sangat bagus sebenarnya. Jadi kalau buat invest silahkan teman-teman kalian beli si Agro ini, itu bagus ya. Oke, berikutnya ada TINS. Nah, untuk TINS ini juga sudah bergerak di jalur bullishnya ya ke atas ya. Jadi ini juga bisa kalian ambil ya untuk ditradingkan nanti hari Senin, itu udah boleh entry.
sudah masuk area buy-nya, sudah ditembus ke atas dan dia sudah mulai bergerak ke atas nih teman-teman tampaknya. Stop loss 1820, entry-nya di 2080, kemudian TP-nya itu di 3040. Itu TP yang ideal teman-teman ya, untuk TP yang ideal. Kalau misalnya TP yang biasanya kalian bisa di 2500-an ya, dengan risk reward rasionya kalau yang ideal ini 1/3,69, luar biasa sekali untuk TINS. Ya dari volumenya pun ya dia juga oke teman-teman ya, masih oke volumenya untuk TINS. Jadi ini masih oke untuk ditradingkan si TINS ini. Nah, berikutnya oke, ada MAPI. Oke. Untuk MAPI teman-teman ya, ini dia juga berada di area buy-nya ya. Masih bagus sekali nih MAPI. Kalau misalnya kalian mau beli MAPI selama di atas 700, kalian boleh beli MAPI ya. Secara konsep bisnisnya dia pun karena pandemi sudah mulai longgar, yang vaksin sudah didistribusikan, ya gue berharap sih dia bisa segera rebound teman-teman ya, dan di atas 700 itu menjadi masih bisa di average, bisa diakumulasi untuk MAPI. Jadi sekarang pun kalian bisa buy ya MAPI. Kalau untuk stop lossnya cukup di level 690, entry-nya di 700 sampai 750-an, itu untuk entry-nya si MAPI. Untuk TP-nya bisa 950 sampai 1000 teman-teman ya. Itu menjadi area TP untuk si MAPI ini. Oke, dengan risk reward rasionya 1/3 ya, ini menjadikan MAPI ini enak banget dan luar biasa banget untuk ditradingkan teman-teman ya. Berikutnya ada Telkom. Telkom ini sendiri dia HNS-nya sudah di break ya, yang ascending HNS-nya di break ke bawah, kemudian dia sempat retrace ke atas dan kemudian dia reject lagi sekarang. Nah, rejection dia mau sampai ke area mana? Ini yang gue hijauin teman-teman ya, di area 3000 sampai 3100 itu menjadi area buy yang baik untuk Telkom. Jadi kalau misalnya kalian mau beli Telkom, belilah di area 3000 sampai 3100 ya. Maksimalnya di 2950-an, itu sudah maksimal sekali. Nah, itu menjadi area stop loss-nya di bawah 2950, yaitu di 2940 itu menjadi stop loss kalian ya. Untuk TP-nya kalian bisa TP di area atas 3500, itu bisa menjadi area TP kalian ya. Itu untuk Telkom. Jadi Telkom ini juga masih sehat sekali, masih bagus sebenarnya sahamnya. Area yang bagus untuk beli 3000, 2950 itu menjadi area yang bagus untuk kalian buy Telkom. Oke. Nextnya teman-teman ada ITIC ya. Nah, ini menarik sih. Indonesian Tobacco ini menarik. Kenapa? Karena dia all time high-nya dia itu di level 4.500 all time high-nya, teman-teman. Sekarang harganya tuh 535 ya. Jadi ini menurut gua ini bisa menjadi saham-saham yang meledak di tengah-tengah, teman-teman ya. Sekarang kita lihat untuk sekarang ini memang sekarang banyak yang buangin saham dia ya. Itu dari bulan Desember sampai sekarang tuh saham didominasi sama yang ngebuangin teman-teman ya, atau yang ngedam sahamnya. Kalau misalnya kita lihat mingguannya ya sama ya teman-teman ya, bahkan kalau mingguannya itu dari Desember itu dia dibuangin banget ya. Nah, sekarang gimana cara entry strateginya di saham si ITIC ini ya? Kalau menurut gua tunggu sampai dia break atau sampai dia bergerak di atas 610. Tandanya apa? Kalau misalnya dia bisa bergerak di atas 610, berarti ini sudah ada pemain-pemain yang masuk di atas ini. Oke, jadi itu bisa menjadi titik awal kita. Kalau misalnya kita mau di ITIC ini ya tunggu sampai dia close di atas 610 dan dia bermain di atas level ini, baru kita bisa masukkan uang kita atau bisa invest di sini. Dengan harapan apa? Ini bisa meledak. Maksudnya mungkin bisa meledak ya. Kalau misalnya drama tentang rokok-rokokan itu sudah selesai, mungkin ini bisa naik lagi teman-teman. Jadi ya tunggu di atas 610, tunggu ya, baru kita bisa bisa invest dengan risk reward yang menurut gua sih bakal jadi bagus sekali di ITIC ini. Oke. Dan secara hourly-nya pun ya, ini ITIC ini sudah membuat pattern bullish yang lumayan ya. Ya walaupun masih belum liquid ini saham sebenarnya ya. Jadi kita tunggu aja sampai dia di atas 610, baru kita bisa action nanti seperti apa. Oke, itu untuk ITIC atau ITIC. Kemudian ada Adaro. Nah, Adaro ini juga bisa kalian buy teman-teman ya. Untuk area buy-nya itu selama di atas 1080 kalian bisa buy terus si Adaro ini. Tapi kalau misalnya dia sudah bergerak di bawah 1080 itu sudah mulai bisa di cut loss ya. Jadi cut lossnya di bawah 1080 di 1070, kemudian entry-nya
di area 1100 sampai 1200-an ya. Untuk TP-nya kalian bisa incer di area 1400-an, itu untuk Adaro. Selain Adaro itu sebenarnya ada Harum teman-teman ya. Harum ini yang menarik ya. Harum Energy ini gue tambahin ya teman-teman. Harganya gila-gilaan ya. Kalian lihat Harum gila-gilaan. Kenapa teman-teman? Karena Harum ini mulai shifting bisnisnya. Bukan shifting sih, dia mulai nambahin sektor bisnis di nikel. Yang mana nikel itu kita tahu ya, itu menjadi sasaran empuk ya teman-teman di zaman era sekarang karena Tesla dan lain-lain hal gitulah ya. Kemudian berikutnya teman-teman yang terakhir itu ada Waskita Karya. Waskita dia membentuk form head and shoulder di sini, jadi harap hati-hati, tunggu dia sampai ke bawah dulu, sampai di level 1300-an lah sebenarnya. Itu kalau misalnya kalian mau entry Waskita. Tapi once dia break ke atas ya, ini nutupin gap di 1700, dia akan ke bawah. Nah, pada saat dia kalau sampai nutup 1700 terus ke bawah, kalian bisa beli di level ini, justru di level 1575. Jadi itu wait and see dulu untuk Waskita ya. Tunggu gimana dia behaviornya seperti apa. Apakah dia nutup gap ke atas dulu, ataukah dia malah bikin shoulder kanan dan kemudian dia jebol ke bawah dan dia sampai ke 1200 mungkin ya, nggak ada yang tahu seperti itu. Kalau sampai 1200 sih udah harus diambil ya, karena itu sudah bagus banget harganya untuk si Waskita. Seperti itu teman-teman ya untuk Waskita Karya. Oke. Nah teman-teman, mungkin itu aja ya yang bisa gue sampaikan di video ini. Ingat teman-teman, ini gue bukan rekomendasi, gue cuma sharing aja dan juga referensi aja. Kalau misalnya kalian mau bisa jadikan referensi, ya itu gue seneng banget. Kalau menurut kalian ini bullshit, ya udah nggak apa-apa, nggak usah diikutin. Tapi tetap ingat yang namanya manajemen, trading management dan juga money management kalian, itu yang menentukan kalian bisa sukses dalam trading atau enggak. Oke, thank you sekali lagi teman-teman. Mungkin segini dulu, semoga bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang indeks kita IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan teman-teman ya. Gue sudah jelasin semua, termasuk dengan saham-saham yang kalian request, gue juga sudah jelasin semua teman-teman ya. Semoga apa yang gue sharing bisa bermanfaat untuk kalian tentunya, dan semoga juga bisa dijadikan referensi. Tetapi ingat, kalau misalnya kalian mau jadikan referensi, kalian harus sesuaikan dengan kalian punya trading management dan juga money management supaya hasilnya bisa lebih optimal. Kalian juga harus tahu resikonya, karena dalam trading itu yang penting adalah cara memanage resikonya seperti apa. Oke? Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gua yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya kalian mau request tentang saham yang mau gue bahas, ataupun apapun lah materi juga boleh yang mau gue bahas ke depannya. Kalian tinggal request di komen di bawah atau di grup Discord, itu kalian bisa request teman-teman ya. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya untuk kalian ya. Ya mungkin sampai sini dulu teman-teman. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing ini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.